Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelinda Nisa Putri dengan NIM 64200430. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 4 ayat 2. Apa sih PPh pasal 4 ayat 2? Nah, PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Nah, pemotong PPh pasal 4 ayat 2 ini ada 4, yaitu yang pertama ada koperasi, yang kedua penyelenggara kegiatan, lalu yang ketiga otoritas bursa, dan yang keempat bendaharawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek dan tarif pajak PPh pasal 4 ayat 2. Ini yang pertama ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Ini dasar hukumnya ada dalam PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 garis miring com.04/2001. Ini ada dua jenis, yaitu yang pertama sebesar 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan badan usaha. Yang kedua sebesar 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak luar negeri. Nah, saya akan memberikan contoh dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Aliske memiliki tabungan di Bank Money Talk Indonesia dengan saldo rata-rata pada bulan Juni 2017 adalah 450 juta rupiah. Bunga yang diberikan oleh Bank Money Talk Indonesia adalah 9% per tahun. Bunga yang diterima Aliske pada bulan Juni 2017 adalah 3.375.000. Nah, bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Nah, gimana perhitungannya? Jadi 20% dikali 3.375.000 rupiah, jadi hasilnya sebesar 675.000 rupiah. Nah, pajak tabungan per tahunnya jadi 675.000 rupiah dikali 12 bulan atau setahun, jadi total PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Money Talk Indonesia pada 2017 adalah sebesar 8.100.000 rupiah. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa pajak yang diambil itu sebesar 20%? Karena si Alais ini termasuk wajib pajak dalam negeri, jadi pajak yang dikenakan sebesar 20%. Lalu yang kedua ada tarif transaksi saham di Bursa Efek. Ini dasar hukumnya ada dalam PP nomor 14 tahun 1997 JO KMK 282 garis miring KMK titik 04 garis miring 1997 JOSE strip 15 garis miring PJ titik 42 garis miring 1997 dan SE 06 garis miring PJ titik 4 garis miring 1997. Ini ada dua, yaitu yang pertama sebesar 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek bukan saham pendiri. Lalu yang kedua sebesar 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek saham pendiri. Lalu juga saya akan memberikan contoh perhitungan dari transaksi saham di Bursa Efek. Nah, jadi contohnya Tuan Joko menjual 4.000 lembar saham dengan harga Rp12.000 per lembar. Nah, hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jadi perhitungannya 0,1% dikali buka kurung Rp12.000 dikali 4.000 lembar tutup kurung, hasilnya jadi 48 juta. Jadi 0,1% dikali 48 juta, hasilnya jadi sebesar Rp48.000. Lalu yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Ini dasar hukumnya ada dalam PP nomor 16 tahun 2009. Ini yang pertama ada bunga obligasi dengan kupon. Ini ada dua jenis, yaitu yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Lalu yang kedua sebesar 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau tarif P3B untuk wajib pajak luar negeri selain
badan usaha tetap. Lalu yang kedua ini ada diskonto obligasi dengan kupon. Ini yang pertama sebesar 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Lalu yang kedua sebesar 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Yang ketiga, diskonto obligasi tanpa bunga. Ini ada dua jenis juga, yaitu yang pertama sebesar 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Lalu yang kedua ini sebesar 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Lalu yang keempat, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan. Ini ada tiga jenis, yaitu yang pertama sebesar 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai 2010. Lalu yang kedua, 5% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi ini untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Lalu yang ketiga ini sebesar 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 sampai seterusnya. Saya akan memberikan contoh perhitungan dari bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Dana pensiun abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar rupiah dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta rupiah. Nah, pada tanggal 1 April 2017, Dana Pensiun Solusi Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 980 juta rupiah dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Nah, jadi besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa adalah perhitungannya 1 miliar rupiah dikurang 980 juta rupiah, jadi hasilnya 20 juta rupiah. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Dana Pensiun Solusi Abadi adalah 20% dikali 20 juta rupiah, jadi totalnya sebesar 4 juta rupiah. Yang keempat ini ada hadiah. Ini dasar hukumnya ada dalam PP nomor 132 tahun 2000 dan KEP strip 395/PJ _2001. Ini sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Saya akan memberikan contoh perhitungan dari hadiah. PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Nah, jadi cara perhitungannya adalah 25% dikali 100 juta rupiah. Jadi besarnya potongan yang diambil oleh PT OK Indonesia adalah sebesar 25 juta rupiah. Lalu yang kelima ini ada sewa tanah dan atau bangunan. Ini dasar hukumnya dalam PP nomor 34 tahun 2017. Nah, ini sebesar 10% dari jumlah bruto. Saya akan memberikan contoh perhitungan dari sewa tanah dan atau bangunan. CV Polan, badan yang memiliki NPWP, membayar kepada Tuan A sebesar 20 juta rupiah atas sewa toko. Nah, besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh CV Polan adalah, nah, jadi perhitungannya adalah sewa tokonya kan sebesar 20 juta rupiah. Nah, tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang diambil kan sebesar 10%. Jadi, besar PPh yang harus dipotong adalah 10% dikali 20 juta rupiah. Jadi, hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, lalu yang keenam ini ada penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan.
Dasar hukumnya ada dalam PP nomor 34 tahun 2016. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama, wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Lalu yang kedua ini ada pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Lalu yang ketiga, ini ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ini sebesar 0% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai yang tertinggi antara akta pengalihan dengan NJOP. Saya akan memberikan contoh perhitungan dari penghasilan dari pengalihan tanah dan atau bangunan. Tuan Bonar, perseorangan yang memiliki NPWP memiliki penghasilan atas penjualan tanahnya sebesar 1.200.000.000 atau 1,2 M. Nah, besaran PPh pasal 4 ayat 2 yang harus disetor sendiri oleh Tuan Bonar atas penghasilan yang diterimanya adalah jadi penjualan tanah dan bangunan itu kan sebesar 1,2 M. Nah, tarif PPh yang dikenakan itu sebesar 2,5%. Kenapa? Karena beliau adalah wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, jadi perhitungannya 2,5% dikali 1,2 M atau 1.200.000.000, jadi hasilnya 30 juta rupiah. Lalu yang ketujuh ini ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Ini dasar hukumnya ada dalam PP nomor 51 tahun 2008, JOPP nomor 40 tahun 2009. Nah, ini ada beberapa jenis juga, yaitu yang pertama ada jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Nah, ini sebesar 2% dari penghasilan bruto. Lalu yang kedua, jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ini sebesar 4% dari penghasilan bruto. Lalu yang ketiga, jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam sebelumnya yang memiliki kualifikasi menengah dan besar. Ini sebesar 3% dari penghasilan bruto. Lalu yang selanjutnya, ini ada jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Ini sebesar 4% dari penghasilan bruto. Lalu yang selanjutnya juga ini ada jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ini sebesar 6% dari penghasilan bruto. Nah, saya akan memberikan contoh perhitungan dari penghasilan usaha jasa konstruksi. PT Jaya Makmur merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK. Sebagai badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi bidang sipil, sub bidang bangunan-bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi besar grade 6. Nah, PT Jaya Makmur pada tahun 2013 ditunjuk oleh CV Lukito selaku pemilik Rumah Sakit Sentosa untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar tidak termasuk PPN. PT Jaya Makmur menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar 5 miliar rupiah. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian yaitu termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%. Lalu termin kedua sebesar 5 miliar rupiah setelah pekerjaan selesai 50%. Dan termin ketiga sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 75%.
Sisa 5 miliar rupiah akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan Rumah Sakit Sentosa harus diselesaikan oleh PT Jaya Makmur paling lama 31 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Nah, bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukuito terkait pembayaran uang muka kontrak dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013? Nah, jadi pembayaran uang muka kontrak ini besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah sebesar 3%. Nah, 3% ini dikali 5 miliar, jadi sebesar 150 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya yang ke-8 ini ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ini dasar hukumnya ada dalam PP nomor 15 tahun 2009. Nah, ini ada 2 jenis juga. Yang pertama bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, ini sebesar 0% dari jumlah penghasilan. Nah, ini yang kedua, bunga simpanan di atas 240.000 per bulan, ini dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah penghasilan. Saya akan memberikan contoh perhitungan dari bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Koperasi Bahagia membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Sinta. Nah, berdasarkan data yang ada, Sinta mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut, yaitu pada bulan Maret 2018 dia mendapatkan sebesar Rp450.000 dan pada bulan April 2018 dia mendapatkan sebesar Rp700.000. Nah, berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, gimana cara perhitungannya? Yaitu yang pertama, untuk bulan Maret 2018 ini dikenakan sebesar 10%. Kenapa? Karena bunga simpanan yang didapatkan ini di atas 240.000 per bulan, yaitu 450.000. Nah, jadi 10% dikali 450.000 adalah 45.000. Lalu untuk bulan April 2018-nya itu juga dikenakan 10% karena masih di atas 240.000 per bulan, yaitu 700.000 per bulan. Jadi 10% dikali 700.000 hasilnya sebesar Rp70.000. Nah, selanjutnya wajib pajak itu memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini dasar hukumnya ada dalam PP 23 tahun 2018. Ini sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Nah, saya akan memberikan contoh perhitungan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto ini. CV Manis Makmur adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang penjualan alat dan mesin pertanian. Peredaran bruto CV Manis Makmur dalam tahun pajak 2014 adalah sebesar Rp4.750.000.000. Adapun peredaran bruto CV Manis Makmur dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp5.455.532.000 dengan rincian sebagai berikut. Pada bulan Januari, peredaran brutonya sebesar Rp435.652. Pada bulan Februari, Rp468.560.000. Lalu pada bulan Maret, Rp449.870.000. Pada bulan April, Rp435.800.000. Lalu pada bulan Mei, Rp475.600.000. Pada bulan Juni, Rp468.750.000. Lalu pada bulan Julinya, Rp495.000.000. Pada bulan Agustus, Rp436.520.000. Lalu pada bulan September, Rp435.200.000. Pada bulan Oktober 2015-nya, Rp463.500.000. Lalu pada bulan November, Rp412.560.000. Dan pada bulan Desember sebesar Rp478.520.000. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tersebut? Nah, jadi gimana perhitungannya? Nah, karena peredaran bruto CV Manis Makmur dalam tahun pajak 2014 ini sebesar Rp4.750.000.000 atau tidak melebihi 4,8 miliar, maka perhitungan PPh badan untuk tahun pajak
2015 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sehingga pajak penghasilan yang harus disetor CV Manis Makmur untuk tahun pajak 2015 adalah sebagai berikut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang PPh pasal 4 ayat 2. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.